Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita membahas terkait salah satu tokoh dari novel Journey to the West. Siapa lagi kalau bukan? Sun Wukong, bukan. Biksu Tang, bukan. Kali ini kita akan bahas terkait salah satu murid dari Biksu Tang dan juga adik seperguruan Sun Wukong. Siapa lagi kalau bukan? Subaji, atau yang biasa kita kenal sebagai Chu Patkai. Mengapa demikian? Karena minasan setelah gamenya rilis, yaitu game yang mengangkat kisah perjalanan Journey to the West, yaitu The Black Myth Wukong, saya tertarik nih untuk membahas salah satu tokoh, yaitu Subaji, di mana perjalanan cintanya yang sangat menyakitkan. Dan bahkan minasan, beberapa informasi terkait Subaji itu sangat jarang dan bahkan hampir tidak ada yang membahasnya. Dan baru-baru ini setelah gamenya hype, yaitu The Black Myth Wukong, mulai ada beberapa konten kreator yang membahas kisah Subaji. Dan di video kali ini Sensei juga akan membahas dia dari mulai kisah nyatanya dan juga kisah yang ada di dalam game The Black Myth Wukong. Jadi apakah kisah Subaji di perjalanan Journey to the West kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya di Anime History. Yang pertama, kita akan bahas dulu nih dari segi novel Journey to the West dan juga mitologi-mitologi yang beredar. Nah, pada awalnya Subaji ini merupakan salah satu panglima yang sangat berkuasa dan bahkan memerintahkan 800.000 prajurit kahyangan. Dan dia dikenal sebagai Panglima Tianpeng. Hingga pada suatu hari, pada saat kahyangan mengadakan pesta sebuah jamuan yang sangat luar biasa yang diadakan oleh Kaisar Langit, Panglima Tianpeng juga diundang. Kemudian pada saat itu, ketika Panglima Tianpeng sedang mabuk, Panglima Tianpeng ternyata jatuh cinta kepada pandangan pertama. Dia melihat seorang wanita yang sangat cantik, yaitu Dewi Bulan bernama Chang'e. Pada saat itu, Panglima Tianpeng mulai mendekatinya dan bahkan menggoda wanita tersebut. Dan pada saat digoda, ternyata kata-kata yang keluar dari Panglima Tianpeng sangat menyakiti hati dari Chang'e, sang Dewi Bulan. Yang mana hal tersebut sudah mengarah ke hal-hal yang sensitif dan bahkan ke hal-hal berbau seks yang membuat Dewi Chang'e marah. Karena perbuatannya tersebutlah Dewi Chang'e mulai mengadukan kepada Kaisar Langit. Setelah mendengar aduan dari Chang'e, Kaisar Langit pun tanpa basa-basi langsung menghukum Subaji dengan mencabut gelarnya sebagai Panglima Perang, dan juga dia akan diturunkan ke bumi menjadi makhluk mortal yang akan mengalami siklus reinkarnasi, dengan hukumannya yaitu mengalami sakit hati selama 1000 kali reinkarnasi. Dengan kutukannya itu, selama 1000 kali reinkarnasi dia akan mengalami kisah cinta yang sangat tragis dan akan menyakiti hatinya. Dan setelah diberi hukuman, pada saat Panglima Tianpeng ini akan diturunkan ke bumi, Panglima Tianpeng ada sedikit konflik dengan penjaga-penjaga neraka hingga membuatnya ceroboh dan masuk ke dalam siklus reinkarnasi hewan, yaitu menjadi salah satu rahim di seekor babi. Dan kemudian dari situ Panglima Tianpeng lahir menjadilah siluman babi yang nantinya akan mengalami kisah cinta yang sangat buruk. Dan bahkan setelah dia jatuh cinta kepada seorang wanita, tetapi karena mukanya yang buruk, dia tidak kontrol dan Subaji ditinggalkan oleh wanita tersebut. Hingga pada suatu saat nanti, Subaji akan bertemu dengan Biksu Tang dan juga Sun Wukong untuk perjalanan ke barat. Sedangkan dalam kisah The Black Myth Wukong hampir sama dengan di novelnya, yaitu memiliki gelar Panglima Tianpeng, kemudian dikutuk menjadi babi. Cuman alur ceritanya pada saat Subaji atau Panglima Tianpeng ini dikutuk menjadi babi agak sedikit berbeda dan bahkan mengisahkan perselingkuhan antara sang Dewi Bulan dan juga sang Kaisar Langit. Jadi gini minasan, saat Subaji masih menjadi salah satu panglima besar di Kaisar Langit bernama Panglima Tianpeng, Subaji melihat seorang wanita yang sangat cantik, yaitu sang Dewi Bulan, yang namanya adalah Tian Starlord. Nah ini berbeda ya namanya. Kalau misalkan di novel Journey to the West namanya Dewi Chang'e, sedangkan dalam kisah The Black Myth Wukong nama Dewi Bulan bernama Tian Starlord. Setelah mengalami cinta pada pandangan pertama, Panglima Tianpeng terus-terusan mengejar sang Dewi Bulan hingga pada suatu saat dia tidak ngeh menabrak salah satu pelayan Dewi Bulan yang bernama Chang'e. Nah, kalau di Black Myth Wukong, Chang'e itu Dewi Bulannya. Nah, kalau di sini Chang'e itu yaitu pelayan dari Dewi Bulan.
Oke, lanjut Minasan. Setelah berpapasan dan menabrak salah satu pelayan Dewi Bulan yang bernama Chang'e, di sini Chang'e dari wajah dan mimiknya nampak menyukai Panglima Tianpeng. Tetapi Panglima Tianpeng tidak menyadarinya dan ya sudah saja. Dan setelah itu, Panglima Tianpeng pun langsung mengalihkan pandangannya dan terus mengejar sang Dewi Bulan. Hingga pada saat itu dia merasa shock karena melihat hal yang tak terduga, yaitu melihat sang Dewi Bulan memiliki hubungan asmara dengan sang Kaisar Langit. Pada saat setelah terpergoki hal itu, Kaisar Langit merasa malu dan langsung menghukum sang Panglima Tianpeng menjadi makhluk mortal dan diturunkanlah ke bumi dengan hukuman 1000 kali reinkarnasi dengan kisah cinta yang tragis. Agar kisah cinta antara sang Dewi Bulan dengan Kaisar Langit tidak diketahui oleh masyarakat surgawi yang lainnya. Dan pada saat setelah diturunkannya Panglima Tianpeng ke bumi, dia masih memiliki wajah yang tampan dan bahkan disukai seorang wanita dan diselamatkan oleh salah satu anak dari kepala desa yang menyukai dirinya. Begitu pula Subaji atau Panglima Tianpeng balik menyukai wanita tersebut. Tetapi Minasan, pada saat setelah dibawa ke kota, ternyata Panglima Tianpeng malah berubah menjadi seekor siluman babi akibat kutukan 1000 kali reinkarnasi dengan kisah cinta yang tragis, yang membuat wanita tersebut ketakutan dan malah merasa jijik dan mengusir Subaji atau Panglima Tianpeng. Setelah diusir, Subaji pun merasa sakit hati dan malah karena kutukannya yaitu merasakan rasa sakit hati selama 1000 kali reinkarnasi, Subaji pun sudah tidak peduli dan bahkan hanya ingin menggoda-goda wanita tersebut tanpa ada perasaan di dalamnya. Hingga pada suatu saat Subaji melihat ada beberapa wanita cantik yang sedang mandi di kolam. Subaji pun ingin menggodanya dan berubahlah dirinya menjadi seekor ikan agar bisa bergabung mandi dengan mereka. Hingga pada saat itu, ketika Subaji mulai menyamar sebagai seekor ikan, para wanita pun jijik ketika melihatnya. Tetapi ada satu wanita pada saat melihat Subaji mengenali Subaji seperti sudah lama tidak bertemu dan bahkan dia tidak merasa jijik dan risih. Dia menerima Subaji apa adanya. Dan dia adalah Chang'e, sang pelayan Dewi Bulan, yang mana setelah mendengar bahwa Subaji diturunkan ke bumi dan dihukum oleh Kaisar Langit, ternyata Chang'e, sang pelayan Dewi Bulan, ingin bersama Subaji hingga dia sendiri rela menerima hukuman yang sama, turun ke bumi dan menjadi seekor siluman laba-laba agar bisa hidup bersama Subaji dan dipertemukan suatu hari nanti. Hingga pada saat mereka sudah bertemu, Subaji mulai sadar bahwa ada satu orang yang bisa menerima cintanya apa adanya bagaimanapun wujudnya. Dari situ kita pun dikisahkan kisah pertemuan antara Subaji dan juga Chang'e. Mulai mengeluarkan wujud aslinya, Subaji menjadi seekor babi hutan, sedangkan Chang'e menjadi siluman laba-laba. Dari situ mereka menikah dan memiliki beberapa anak. Namun kisah cintanya tidak bertahan lama karena Subaji harus mendampingi Biksu Tang, Sun Wukong dan juga Sawuji untuk perjalanan ke barat demi mencapai kitab suci. Dan setelah perjalanannya ke barat, dalam game The Black Myth Wukong, Subaji menemani kembali yaitu The Destined One, reinkarnasi dari Wukong. Kemudian bertemu lagi dengan Spider Lady, yaitu Chang'e yang menunggu Subaji untuk kembali dan dipertemukan. Setelah mengalami beberapa situasi, yaitu di mana Subaji dipengaruhi hingga melawan The Destined One, kemudian Subaji pun sadar bahwa dia bertemu lagi dengan cinta aslinya dan juga anak-anaknya. Namun karena Spider Lady di sini hidup dengan artefak yang dimiliki oleh Wukong, ketika artefak tersebut dicabut kembali oleh The Destined One, Spider Lady meninggal dunia dan juga Spider Lady meninggal dunia tanpa penyesalan karena hingga pada akhirnya Spider Lady atau Chang'e bisa bertemu lagi dengan Subaji. Nah, itu dia minasan terkait kisah Subaji atau Cupatka yang biasa kita kenal dalam kisah perjalanan ke barat atau Journey to the West dan juga di game Black Myth Wukong. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisah Subaji kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain atau minasan minta request siapa yang akan dikisahkan kembali? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.